Kitab suci menjadi pedoman bagi umat beragama untuk mengenal dan mendalami ajaran Sang Maha Kuasa. Biasanya kita mengakses kitab suci melalui medium buku berformat teks seperti ini. Namun harus diakui bahwa perbedaan bahasa dan budaya tak jarang membuat pengertian kita akan makna sebuah ayat menjadi kurang dipahami karena sifat teks yang abstrak. Lantas bagaimana ya caranya agar abstraksi tersebut dapat kita lihat sebagai visual yang konkret? Untuk menjawab pertanyaan ini, kebetulan sekali tim @Jakarta menemukan sebuah museum unik di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Shalom anak Jakarta, selamat datang di Museum Benda-Benda Alkitab Yerusalem. Menemukan museum ini rasanya seperti hidden gem karena di sini kita bisa menemukan ratusan benda-benda, baik replika maupun asli dari tanah Yerusalem. Tak sembarang benda, tapi semua benda di sini adalah visualisasi dari ayat-ayat suci yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci umat Kristiani. Tapi tenang anak Jakarta, meski diperuntukkan bagi umat Kristiani, namun museum ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal sejarah Alkitab. Selama di dalam museum, kita akan dipandu Erich selaku pendiri museum. Kabar baiknya, kita tak sendiri anak Jakarta karena kita akan belajar bersama rombongan mahasiswa dan mahasiswi dari Akademi Teologi Amanat Penuaian Terakhir. Wah, makin tak sabar nih. Segera siapkan pena dan kertas ya anak Jakarta. Catat apa saja yang penting di sini. Yuk langsung saja kita berkeliling. Museum yang didirikan pada Januari 2009 Masehi ini awalnya berangkat dari majalah renungan harian Mana Sorgawi. Di sampul majalah tersebut terdapat gambar inset atau visualisasi dari ayat-ayat suci di Alkitab. Tak disangka sampul majalah itu menarik perhatian pembaca hingga salah satu pengelola mal di Jakarta mengundang Erich dan tim untuk berpameran. Namun kala itu koleksi Erich tak sebanyak sekarang, karena itu ia hanya dapat memamerkan beberapa benda-benda Alkitab koleksinya, selebihnya hanya mengandalkan cetakan poster. Melihat tingginya animo masyarakat terhadap visualisasi dari benda-benda Alkitab, sejak itu Erich bertekad untuk terus memperbanyak koleksinya. Ia pun sudah puluhan kali berangkat ke Yerusalem untuk melacak dan membeli koleksi benda-benda Alkitab di sana. Seperti membuka Alkitab, maka ayat pertama yang kita jumpai adalah tentang Kejadian. Ayat ini menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta yang diciptakan Tuhan dalam 7 hari. Setelah 7 hari disebutlah Sabat yang dalam bahasa Ibrani yang berarti berhenti atau istirahat. Maka dari itu dalam tradisi Kristiani adalah perayaan Sabat untuk memperingatinya. Di sini anak Jakarta akan melihat replika dari hewan-hewan purba seperti dinosaurus, ular, dan hewan lainnya yang tertulis dalam kitab Kejadian. Benda-benda lainnya yang menarik adalah koleksi batu-batu yang dibawa langsung dari Yerusalem, serta sebuah kayu dengan kulit yang sengaja dikelupas sebagai medium bagi Tuhan untuk mengajarkan nilai kebajikan. Erich mengatakan visualisasi dari Alkitab seperti ini penting untuk memberi pengalaman konkret melihat langsung benda-benda apa saja yang digunakan pada masa itu. Karena kita sebagai orang Indonesia tentu punya batasan imajinasi tentang benda apa saja yang digunakan dalam tradisi Timur Tengah. Setelah belajar tentang kitab Kejadian, maka kita beralih ke koleksi benda-benda Alkitab berikutnya, yaitu budaya Timur Tengah. Ada visualisasi sepasang sendal yang menjadi alas kaki Yesus Kristus. Sendal ini tertulis dalam ayat Ulangan yang berbunyi 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jika anak Jakarta kira ini adalah Al-Quran karena menggunakan bahasa Arab, sayang sekali jawabannya salah. Karena ini adalah Alkitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Ya, di Timur Tengah, selain menggunakan bahasa Ibrani, Alkitab memang lumrah ditulis dalam bahasa Arab. Oh ya, di sini juga ada alat musik khas Timur Tengah, topi yang mirip dengan peci kain dan sorban. Dari koleksi benda-benda ini, kita jadi belajar bahwa atribut dan bahasa tidaklah eksklusif milik identitas agama tertentu. Persamaan latar budaya Timur Tengah antara agama Kristen dan Islam misalnya, membuat atribusi budaya mirip satu sama lain.
Sementara itu, Yerusalem atau Al-Quds sendiri pada dasarnya adalah sebuah kota kuno di Timur Tengah yang menjadi kota suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut Erich, persamaan ini pula yang membuat pengunjung yang datang tak hanya berasal dari kalangan umat Kristiani, melainkan juga umat Muslim. Salah satu yang pernah berkunjung adalah murid-murid dari sebuah pesantren di Jawa Tengah. Kita beranjak ke koleksi lainnya. Ada beragam benda seperti batu, minyak wangi, hingga saringan kain untuk minyak zaitun. Menurut Erich, dari ratusan koleksinya, hampir 90% adalah benda asli yang ia bawa langsung dari Yerusalem. Sisanya adalah replika yang dibuat oleh pengrajin kayu, plastik, dan medium kreasi lainnya. Ada beberapa benda yang cukup menyita perhatian tim Edge Jakarta, yaitu hak hamadzah atau roti tak beragi yang biasa digunakan dalam perjamuan kudus umat Katolik. Di balik sebuah roti ini ternyata ada perintah Tuhan dalam ayat Imamat 23 ayat 5-8. Benda unik lainnya adalah kirbat air mata. Dalam tradisi Timur Tengah kala itu, jika ada orang yang meninggal, maka kita sebagai pelayat harus memasukkan air mata kita ke dalam sebuah tabung kecil. Semakin banyak air mata yang kita tuangkan ke dalam kirbat tersebut, maka petanda kita semakin berduka. Kirbat ini ada di Mazmur 56 ayat 9. Jika tak melihat visualisasi kirbat seperti ini, pastilah kita yang bukan berasal dari Timur Tengah tidak bisa membayangkan ya, anak Jakarta, seperti apa rupa dari tabung kecil penampung air mata. Benda unik yang terakhir adalah visualisasi perjamuan kudus. Anak Jakarta mungkin asing dengan bentuk ini dan lebih familiar dengan lukisan perjamuan kudus karya Leonardo da Vinci. Tapi inilah bentuk asli suasana perjamuan kudus kala itu. Terlihat sangat sederhana dan kontras sekali dengan imajinasi da Vinci ya, anak Jakarta. Setelah mengikuti tur museum, salah seorang mahasiswi mengaku kagum dan semakin memahami bahwa ia tak boleh sembarangan menafsir kitab suci karena ada konteks zaman yang harus dipahami agar dapat mengerti maksud dari sebuah ayat. Wah, banyak sekali benda-benda menarik yang tak akan anak Jakarta temukan di tempat lain. Meski kental akan nilai iman Kristiani, tapi museum ini sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Bagi umat Kristiani, museum ini dapat semakin memantapkan wawasan dan iman, dan bagi non-Kristiani, museum ini dapat menguatkan toleransi. Tak kenal maka tak sayang. Salam damai anak Jakarta.